Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maidatul Hasanah. Saya dari Prodi PGSD RA4 dengan nomor induk mahasiswa 221111. Ini saya akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang bertujuan untuk memenuhi penilaian UAS yang berjudul Pemanfaatan Media Pembelajaran Kontekstual Berbasis TIK. Pengertian inovasi teknologi, informasi, dan komunikasi. Inovasi teknologi dan informasi. Inovasi merupakan hasil dari kreasi atau transformasi dari inventions, discoveries, ide, analisis, pengetahuan maupun data atau informasi. Terbentuknya inovasi merupakan proses kompleks memanfaatkan hasil-hasil kegiatan teknologi. Inovasi teknologi berbentuk sesuatu yang baru atau merupakan perbaikan penting baik berupa produk, proses maupun servis. Konsep-konsep inovasi teknologi informasi. Yang pertama, course management. Course management adalah penggunaan TIK untuk membantu mengajar maupun peserta didik dalam melakukan interaksi, kooperasi, dan komunikasi untuk penyelenggaraan sebuah kelas dengan mata ajar tertentu. Dengan bantuan aplikasi jaringan atau web, maka segala tugas, PR, dan tugas-tugas lainnya dapat dilakukan dengan cara diunduh dari alamat situs tertentu yang dianggap relevan. Yang kedua, virtual class. Teknologi ini memungkinkan adanya kelas maya atau virtual class. Kelas maya ini adalah penyelenggaraan proses belajar mengajar dari jarak jauh dengan memanfaatkan beberapa software khusus yang dihubungkan melalui jalur internet. Salah satunya diantaranya adalah dengan teknologi video conference. Yang ketiga, computer based training. Konsep ini dianggap paling ampuh dalam menerapkan sistem belajar serta mandiri. Dengan cara seperti ini, seorang peserta didik dapat mencari berbagai sumber literatur dalam ajar yang diperlukannya dari internet. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga terjadi proses belajar. Media pendidikan merupakan bagian integral dari pembelajaran sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih bermutu. Fungsi-fungsi media pembelajaran. Media pendidikan dapat mengatasi batas-batas ruang kelas, misalnya benda yang diajarkan terlalu besar atau berat bila dibawa ke ruangan kelas untuk diamati secara langsung, maka dapat ditanggulangi dengan film, gambar, slide film, strip, dan sebagainya. Media pendidikan dapat digunakan untuk memelihara hal-hal yang peristiwa yang tidak dapat diulangi kembali atau telah terjadi pada masa lampau, seperti peristiwa bencana alam, sejarah, dan sebagainya, maka dapat digunakan film, slide, dan sebagainya. Yang kedua, media pendidikan memberikan kesamaan dalam pengamatan terhadap suatu objek. Yang ketiga, media pendidikan dapat membangkit minat dan motivasi belajar. Microsoft PowerPoint sebagai media pembelajaran. Microsoft PowerPoint sebagai media pembelajaran berarti memanfaatkan secara maksimal segala fitur yang tersedia dan dimiliki oleh Microsoft PowerPoint untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa hal yang menjadikan media ini menarik untuk digunakan sebagai alat presentasi dan pengajaran adalah berbagai kemampuan pengolahan teks, warna, dan gambar, serta animasi-animasi yang diolah sendiri, sesuai kreativitas penggunaannya, untuk menarik perhatian siswa sehingga pembelajaran dapat berjalan aktif dan kondusif. Manfaat Microsoft PowerPoint dalam pembelajaran.
aplikasi program Microsoft PowerPoint dapat dioptimalkan penggunaannya dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang dimilikinya, seperti hyperlink, insert picture, table, graphic move, sound, beserta efek animasi atau custom animation dalam menampilkan gambar bangun, garis, teks, dan gambar serta kolaboratif. Pada prinsipnya, program ini terdiri dari beberapa unsur rupa dan pengontrolan operasionalnya. Unsur rupa yang dimaksud terdiri dari slide, teks, gambar, dan bidang-bidang warna yang dapat dikombinasikan dengan latar belakang yang tersedia. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan Microsoft PowerPoint sebagai berikut. Yang pertama, jangan terlalu banyak tulisan yang ditampilkan. Yang kedua, tulisan jangan terlalu kecil karena harus dilihat oleh banyak siswa. Yang ketiga, seimbangkan antara gambar dan animasi dengan bahan ajar yang ingin disampaikan. Yang keempat, usahakan bentuk presentasi yang interaktif. Keunggulan Microsoft PowerPoint sebagai media pembelajaran. Yang pertama, penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf, animasi, baik animasi teks maupun animasi gambar atau foto. Yang kedua, lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan ajar yang tersaji. Yang ketiga, pesan informasi secara virtual, mudah dipahami peserta didik. Kesimpulan dari materi tersebut, media belajar dan metode mengajar memang memberi pengaruh yang besar dalam proses belajar mengajar. Karena melalui dua hal tersebut, proses belajar dan mengajar dapat berjalan dengan baik, sehingga peserta didik mendapatkan pengetahuan dan informasi terkait tentang pendidikan. Salah satu bentuk pemanfaatan media yang baik dan efektif adalah dengan menggunakan program Microsoft PowerPoint. Karena melalui program ini pendidik dapat menyajikan dan memaparkan bahan ajar dengan banyak variatif pilihan seperti penggunaan warna, huruf, gambar, audio, visual, grafik. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.